kita akan langsung masuk ke dalam game kelima, di mana kita bakal mencari satu tim dari 12 yang bertanding ini untuk masuk ke fase play-in, dan sementara ini BSC Academy adalah kandidat terkuat. Terbesar dan juga terkuat. Emang luar biasa banget dari BSC Academy itu sendiri, karena kalau misalkan dari 2 game ini yang benar-benar terakhir dari Phoenix Legion, cuma Phoenix Legion paling nggak yang bisa ngebalap ke arah BSC, walaupun itu gap poinnya juga terbilang cukup jauh. Kalau misalkan Phoenix Legion yang nggak dapetin Buyah sama 2 game, that's it. Kemungkinan besar dari BSC yang bakal langsung dapat lampu hijau untuk bisa lolos ke fase play-in. Dan itu pun kita harus ingat catatannya adalah agar Phoenix Legends bisa ngejar, BSC-nya sendiri harus dapat poin sekecil mungkin. 0 poin. Ditumbangin. Bener banget. Iya, biasanya kalau di Free Fire itu kan suka jahat gitu ya. Kalau ada yang tim-tim yang ada di bawah, kayak misalkan AUX, and Gang, peringkat 12, peringkat 11 ada XE Devil, itu bakal coba nge-hunting ke arah dari tim BSC. Ya, tapi kalau misalnya kita ngeliat sendiri nih, BSC sepertinya posisinya masih belum terancam oleh tim-tim lain ya kan, dia masih punya tempat lootingnya sendiri. Sementara kita lihat di sebelah kanan map ada 2 tim yang berdekatan, begitu juga dengan dia bagian atas map ya. Betul, yang mana di CPR situ ada tim XC dan juga tim Bone dan juga Orion dan juga dari Phoenix Legion, salah satu kandidat terkuat untuk bisa menyalip poin dari tim BSC, tapi kali ini udah langsung bentrok sama Orion di wilayah Cape Town. Orion segaris nih, pertarungan ini bakal menentukan apakah Phoenix Legend nantinya bisa nyusul BSC atau enggak. Karena kalau misalkan Phoenix rata, menurut gua kesempatan untuk ada tim manapun yang bisa ngejar, kecuali peringkat 3-nya karena tadi poinnya cukup tipis ya dengan peringkat 2-nya, itu baru mungkin bisa ngejar dari situ. Tapi balik lagi dengan syarat BSC-nya gak boleh dapetin poin yang banyak di game ini. Ya, yang mana kalau misalkan dari Phoenix Legion-nya bisa dapetin poin kill atas Orion, itu bakal jadi kill tambahan, pastinya up mental buat mereka, tapi mereka harus langsung ngeburu lagi dari BSC. Ya, dan kita lihat di sini salah satu dari pemain Orion udah harus menggunakan medkit di awal-awal, karena kalau menurut gua Phoenix sendiri tahu beban yang mereka pegang di game kelima ini. Mereka gak boleh mati, mereka harus cari banyak kill, mereka harus buyah, mereka harus berdoa pada Dewa Free Fire semoga hal itu bisa terwujud ya kan. Dan juga berharap BSC-nya mungkin bisa tereliminasi di awal sebagai tim ke-12 yang keluar langsung ke lobby ya. Ya, yang mana kalau misalnya kita lihat juga masih 12 tim, apakah kira-kira di BSC di sisi lain juga bisa tumbang di peringkat ke-12, dan ini dia Free Fire. Ini udah langsung tetanggaan gitu. Langsung tetanggaan, kenapa nggak ini ya kan, nggak nunggu nanti langsung aja apa nih bakal dimajuin, atau mungkin udah dimajuin ternyata satu orang maju ke depan, satu orang keluar lagi dari rumah, bom udah dilempar, orang udah ditembak, masih dari lari kanan. Masih bisa masuk lagi ke dalam rumah coba untuk menghindar. Phoenix sepertinya mainnya garang banget ngelihat peluang di depan mata mereka untuk kumpulin poin. Satu orang udah nyebrang masuk ke atas rumah, coba untuk benar-benar mengepung tim Orion segaris itu sendiri ya. Ya, yang mana ini bakal cukup pusing banget pastinya, karena banyak banget step juga. Dan di sisi lain juga kalau misalkan kita lihat tadi, Revan juga udah mulai ngelihat ke arah tim Orion dan udah mulai ada yang naik. Dan first blood berhasil didapetin, tapi ternyata bukan dari tim Phoenix ataupun Orion itu sendiri. Ini ternyata satu orang udah berhasil didapetin oleh tim Orion, 2 orang berhasil dapetin. Sekarang posisinya gak bagus banget untuk tim Phoenix. Masih satu orang udah berhasil dibunuh, satu orang dikenok lagi. Dan Phoenix sepertinya dalam keadaan yang paling buruk yang bisa mereka bayangkan, dan mereka tereliminasi oleh Orion segaris. Ya, bakal jadi high change lagi, bakal lebih besar banget kesempatan buat BSC, tapi udah ada fight lagi di sini. Bener banget, PBM di sini mencoba untuk mempertahankan rumah L-nya, dia coba untuk menghalau siapapun yang mencoba untuk masuk, tapi kita lihat ada yang berhasil kabur sepertinya ya, menggunakan bantuan teknologi. Tapi ini belum selesai sepertinya, karena ada satu lagi tim, ada yang nge-scout dari jauh. Ini adalah tim Adelpos, betul. Kayaknya ini bakal langsung dimajuin atau enggak, karena kalau menurut gua nih nyawanya tinggal 1 ya. Nyawanya satu, tapi lucknya ada 9 gitu ya. Lucknya ada 9, makanya dia masih bisa selamat.
langsung tembak ke arah atas. Bener banget, tapi yang ditembakin juga berhasil berlindung di belakang batu besar. Sementara kita lihat BSC lagi-lagi dapetin poin. Dan ini sepertinya semakin sulit bagi tim manapun untuk mengejar BSC di pot A. Tapi kita masih lihat pertandingannya belum selesai, pertarungannya belum selesai. Udah ada satu lagi tim tereliminasi. BSC nge-secure 4 kill tambahan untuk membuat posisi mereka makin aman di peringkat 1 pot A. Itu dia, ternyata kalau misalnya kita ngomongin soal tadi Orion dan juga tim Phoenix Legion, ini malah berbanding terbalik. Bukan Phoenix Legion yang dapetin 4 kill, tapi malah dari BSC-nya sendiri yang dapetin 4 kill. Iya, mungkin sesajen dari tim BSC ke Dewa Free Fire nih lebih besar kali ya. Lebih besar dan juga lebih disukai ya. Terlepas dari itu, emang kita juga udah ngebahas gimana decision making, gameplay dari tim BSC sendiri cukup matang di pertandingan final grup FVM 2020 Spring ini. Ya, yang mana pada kali ini juga langsung pindah lagi, udah ada pertempuran antara KMX. Bener banget, ini adalah salah satu toko yang coba peruntungannya di turnamen nasional ya kan. Dan kita lihat gimana mereka udah ngiterin rumah, keluar rumah, masuk lagi ke dalam rumah, keluar lagi, nembak orang di depan, berhasil dapetin knock. Bakal datang temennya, duel yang bagus banget dipakai, dikeluarin, coba untuk revive sebentar, mungkin masih keburu. Dan memang benar keburu, dan ternyata jump shot yang bagus banget. Tinggal satu orang, kenapa nggak langsung direspon dengan bagus banget, majuin lagi, coba untuk kabur, dan double kill. C-Devil berhasil menangkan pertempuran tersebut. Itu dia, mana sebenarnya balik lagi ya, ini tuh bikin gue sendiri terkaget-kaget dan terheran-heran sama shotgun double barrel. Kalau misalnya kita lihat tadi dari jaraknya yang terakhir itu, itu sebenarnya menang MP40, tapi double barrel itu benar-benar luar biasa banget dari damage-nya itu sendiri. Itulah kenapa dia cuma dikasih 2 peluru doang. Nah, kalau lu bayangin dia bisa 4 peluru. Udah kelar sih. Bukan double barrel lagi namanya. Iya. Quadruple barrel. Quadruple barrel. Oke. Bisa jadi ditambahin magazin gitu kan. Jangan. Kita mungkin akan terlalu jauh imajinasinya karena gue juga membayangkan, karena itu senjatanya udah sakit banget. Setiap tembakan yang keluar tuh benar-benar sakit banget. Iya, bahkan kalau misalkan biasa shotgun tuh lompat ke bawah. Sekarang kita sering banget nemuin double barrel lompat ke atas. Aimnya dikeatasin. Itu untuk memperbesar damage ya? Untuk memperbesar damage juga nggak begitu, tapi at least damage-nya dia masuk semua. Damage-nya tuh masuk semua, nggak kayak shotgun atau apa kayak kita aim ke atas itu bisa susah. Kita lihat di sini satu orang dari pemain PBM berhasil nembakin 2 orang dari pemain Bone. Di belakang juga situasinya kurang begitu bagus, namun masih bisa ya sepertinya Bone untuk bisa mundur ke belakang sedikit ya kan. Cuma kehilangan 1 orang aja, nggak masalah, atau mungkin masalah, tapi kita belum lihat masalahnya sekarang karena para pemain Bone juga masih coba untuk nembakin tadi yang ngebunuh teman mereka. Itu dia, yang mana kali ini juga Bone sebenarnya dari segi jumlah udah kalah ya. Dia cuma 3 doang, dan PBM juga di atas sudah rapat banget ngebagi. Jadi ngebagi rata ya, satu-satu. Dan juga udah bener-bener nge-secure semua atasnya. Lurus banget setupnya. Bener ya, ini kayak kalau misalkan lu ngelihat ke atas, lu bakal ngeliat Bone di mana-mana. Pohon itu Bone, sutet itu Bone, batu itu Bone, kayak susah banget bagi kebalik gue. Karena main Bone-nya di bawah. Sorry. Enggak apa-apa. Dan ini 8 tim, 29 pemain. Yang mana kalau kata si Aji tadi ini ada Gallagher yang bukan Liam. Yang bukan Liam ya, karena Gallagher nih kalau buat kalian pecinta Oasis, Gallagher nih nama yang tidak asing ya, karena punggawa Oasis itu adalah William Gallagher dan juga Noel Gallagher tuh vokalis sama pemain gitarnya. Terkenal banget. Mungkin nih Gallagher ini adalah salah satu penggemar Oasis juga. Penggemar pastinya. Setelah ini kita bisa nongkrong bareng ya kan, sambil dengerin Oasis. lagu-lagu Oasis ya. Siapa tahu galau kan, gara-gara nggak lolos. Oh iya, karena mungkin kita udah ngeliat sendiri gimana PBM sendiri masih survive. Tim yang bisa ngejar dia pun udah tusun di awal. Dan emang kita lihat BSC Academy di sini nge-secure poin gede banget. Kecuali kalau PBM Hunter, ya. Tapi masalahnya adalah kondisinya BSC ada akademinya tuh harus dapetin poin yang sedikit. Tadi mereka udah berhasil ngumpulin 4 kill. Dan mereka juga masih ada di sini sekarang.
Ya, mana kalau misalnya kita lihat ternyata dari PBM Hunter sama Phoenix itu poinnya sama. Dan juga Bonnet Sparta, oke sih, kalau 1000 sih nggak mungkin kekejar sih dalam 2 game. Tapi at least antara Phoenix sama PBM lah, mereka punya change yang sama untuk bisa nyalip ke arah BSC. Benar, dan Phoenixnya sendiri udah menurut gue kehilangan kesempatan tuh di sini. Udah nggak bisa. Karena kalau misalkan 1 game untuk nge-up nyalip BSC itu bakal sulit banget. Kalau misalkan dilakuin di game ini setidaknya bisa. Mungkin dari PBM Hunter. Ya, andaikan PBM Hunter mungkin ya dari 28 yang alive mereka tuh ada 4, berarti ada 24 sisanya mungkin diratain sama mereka ya, buyah. Dapetin 24 kill ya. Iya, 24 kill. Itu mereka bakal ngedongkrak poin gede banget dan mungkin bisa ngejar BSC di game ke-6 ntar. Yes, itu dia, semoga ya, hopefully ya. Biasanya tuh kalau misalkan kayak Master League aja terakhir kemarin yang lolos tuh nggak ketebak kan. Benar. Siapa tahu ini sengaja dibikin ketebak, ini BSC tahu main blowing. Bukan, iya. Bukan BSC yang taunya ntar di game ke-6 ada yang dapetin 44 kill ya kan. Nah, 44 kill ya. Iya, 44 bisa kill tuh berarti dia ngeratain 11 tim satu servernya itu. Iya. Luar biasa, oke. Dan ini udah ada lagi dari tim Star 8. Iya, tim Star 8. Ini ada AUX C ya. Iya, ini unik ya. Ini tadi juga ada sempat dibahas. Mereka in game-nya Star 8 tapi mereka berada di bawah bendera AUX C N Gang. Iya. Ya kan ada Jax dan di sini Lord. Nih kayaknya permainannya temponya udah mulai melambat. Mereka mungkin berasa karena pressure di game akhir tuh biasanya dapat banget, apalagi ketika lu benar-benar butuh poin untuk ngejar peringkat pertamanya. Itu dia. Yang mana yang gue bingungin adalah kalau misalkan dari 7 atau bahkan 6 ke bawah yang ada notabene ada di paling bawah klasemen, harusnya kalau menurut gue mereka udah nggak perlu nge-save kayak gini. Main fun aja ya? Iya, mereka main fun dan bahkan kayak bisa ngasah skill lagi. Jangan kata sesimpel skill. Kalian bisa coba cek aim kalian tuh seperti apa. Mengingat kalau misalkan kayak tadi aja gue lihat sekarang ada yang rip aim dan juga bahkan damage masuk tapi cuma 6. Ini tuh udah waktunya kalian buat oke, ini turnamen loh. Ini kalian bisa cobain jajal loh no gun skin stat. Karena kalian nggak bisa temuin no gun skin stat di turnamen lain. Ini custom room Garena punya major. Benar banget, dan ini adalah waktu yang tepat seperti yang dibilang sama untuk OBB. Latihan. Buat lu membiasakan diri karena kedepannya bakal terus-terusan seperti ini. Itu sayang banget dari tim AUX CN Gang yang notabene tadi kalau nggak salah ada peringkat 11 atau 12, mereka malah mutusin buat nge-save di tengah-tengah zona. Benar. Dan ini kita ngebahas sedikit tentang map yang ada di sebelah kanan. Gimana kita lihat BSC, mereka itu main deket banget samping pinggir zona, namun mereka juga kayak mungkin pertama mereka berharap zonanya ke arah mereka, dan mereka nggak bikin satu pergerakan yang merugikan. Gue ngeliat gimana BSC di game-game sebelumnya, yang gue demen dari mereka adalah gimana mereka bikin satu pergerakan ketika mereka yakin baru mereka majuin gitu. Itu dia, dan maka kalau misalnya kita lihat sendiri sebenarnya dari BSC bakalan sulit banget buat masuk ke dalam zona karena ada tim AUX C dan juga bahkan ada PBM Hunter ya di sana ya. Ada PBM Hunter yang notabene benar-benar musuh klasemen mereka. Benar. Yang paling dekat untuk mengancam posisi mereka di atas kalau misalkan PBM Hunter bisa buya dan mungkin dapetin sekitar 20 kill di game ini, dan kita lihat apakah itu bakalan terjadi. Tapi kita harus ingat juga di game ketiga tadi Azhar main dari BSC pun posisinya kayak tim BSC sekarang susah untuk melawan 2 tim yang ada depan dia sendiri, tapi dia dapat buya. Nah itu dia, bakal dibalikin lagi kalau sama BSC tuh seolah-olah everything can happen ya. Everything can. Iya, bisa terjadi aja semuanya kalau sama BSC. Dan satu hal yang menarik buat gue adalah di FFIM sendiri belum ada tim yang jadi juara bertahan pertama, dan yang kedua tim yang jadi juara biasanya bukan tim yang udah terkenal ketika FFIM itu terjadi kayak Capital zaman dulu. Itulah atau Dranix yang bukan masuk dari FFSL ya kan, dan gak menutup kemungkinan juara baru dari FFIM 2020 Spring sekarang ada di salah satu tim yang kita tonton ini. Itu dia, dan bahkan ini dia main blowing banget dari BSC. Ternyata dia bisa dapat obstacle yang bagus. Dia rumah bolong. Iya. Gimana caranya? Rumah bolong itu di pick itu tuh termasuk obstacle yang emang diutamakan, betul. Oke, sementara itu kita lihat pemain BSC maju ke depan dengan pelontarnya udah berhasil dapetin orang ya kan, tanpa ragu-ragu. Lu lihat nih pergerakan mereka yang rapi, terukur ya kan, terkoordinir. Betul. Bakal spamming juga. Oke.
Gallagher di situ ya kan, mungkin sambil nyetel lagu Oasis akhirnya berhasil dapetin kill juga. Satu pemain ya. Satu pemain, kita lihat di sini Orion segaris dan sepertinya bakal jadi segaris yang rata. Timnya harus pulang ke lobby. Dan masih ada lagi Adel Pos coba untuk ngintip dari belakang pagar ya kan, sementara BSC posisinya cukup kokoh di dalam rumah ya. Berhasil mengintai keluar ya kan, siapapun yang ada di luar yang mungkin pengen masuk ke dalam zona harus berhati-hati karena di sini Incest gak akan membiarkan mereka bergerak leluasa begitu aja. Devil juga harus dipulangin, cukup close di peringkat ke-7 dan balik lagi ini BSC tinggal masuk dikit aja untuk bisa ke dalam zona yang aman. Iya. 140 poin tambahan setidaknya, belum dihitung sama klasemennya dia. Nah. Dan ini dia udah ada di dalam zona. Kalau misalkan nanti setelah ini zonanya lari lagi ke dia, menurut gua game ke-6 dimainin kayak gimana pun sama BSC, mereka peluang besar banget buat lolos ke play-ins. Tapi ini dia ngomongin soal BSC, ada counternya yaitu tim PBM. Bener banget, seperti seolah-olah waktu gue ngomong kayak gitu kita diingetin masih ada PBM yang punya 4 kill, 4 orang dan mereka masih punya peluang untuk buyah dan mungkin ngeratain 19 pemain yang lain. 19 pemain yang lain, betul. Karena kan kita lihat di sini dari PBM Hunter sendiri udah mulai ngerapet banget, dia udah tahu dan bahkan udah mulai ketemu sama salah satu pemain itu. Bener ada Jackie. Langsung aja di spam shotgunnya, tapi sepertinya itu untuk tembakan pengalihan isu karena temannya di sini juga ada cukup sekarat. Apakah PBM akan bisa menjalankan misinya? Gallagher ternyata di knockdown dan mungkin tidak bisa ditolong oleh temennya, sementara PBM udah ketemu. Glue wall mantap banget, langsung misahin dia dari temennya. Benar-benar permainan yang glue wall yang bagus banget dari PBM. Sekarang mereka udah berhasil dapetin 1 kill yang mereka butuhkan. Di sini 2 orang dari pemain PBM cukup sekarat. Nah, ini adalah waktu yang tepat ya buat pakai medkit karena mereka juga bisa defense dengan cukup bagus di dalam rumah. Sekalipun ada tim lain di situ. Yang mana kalau misalnya kita perhatiin sendiri tadi ada zona kecilnya yang udah mulai zona aman berikutnya dari PBM itu tinggal maju juga, tapi ternyata EC-nya juga udah harus di knockdown, zonanya udah mau mulai jalan. Bener kita lihat di sini PBM. Lu lihat itu ada beberapa ranjau dari belakang dijaga dengan bagus oleh Mr. Santuy. Dia Santuy tapi dia sigap juga ya kan. Ketemu orang lain Mr. Santuy. Dengan santuinya luar biasa sekali menjaga bagian belakang dari pertahanan PBM. Sementara kita lihat di sini Star 8 DevZ mencoba untuk maju ya kan, dia tinggal sendirian di belakang ada zona, dia nyasar. DevZ berhasil dibunuh oleh PBM dan kita lihat di sini 8 kill udah berhasil dikoleksi oleh PBM. Namun juga ada BSC maju ke depan mencoba untuk ngeratain saingan terberat mereka yaitu tim PBM. Mungkin mereka gak terlalu fokus lagi sama Lord sekarang. Ya, yang mana kali ini juga Lord juga punya setup bagus punya, tapi kalau misalkan ini bakal jadi berbahaya banget. Dimajuin, kita lihat duelnya. Ternyata Lord yang berhasil ngebunuh dengan gelaran. Dan di sini Azhar lagi, 1 orang yang tersisa karena temannya lagi knock. Apakah Azhar bisa mengulangi momen luar biasanya di game ketiga? Azhar ke sebelah kiri, Azhar berhasil knockin 1 orang, tapi ternyata Azhar tidak bisa mengulangi momennya dan Lord berhasil dapetin buyah di game kelima. Ya, balik lagi ya, ini Lord tuh yang dapetin buyah game 1 juga ya kayaknya ya. Yes, benar banget. Jadi dapat double buyah juga. Apakah kira-kira Lordnya juga masih bisa nyusul? Tapi kalau misalnya kita lihat antara BSC dan juga PBM nih ada di peringkat 2 sama peringkat 3 dengan 420 poin sama 330 poin. It means kalau misalkan masuk ke game 6 nanti, game terakhir, gap poin mereka kurang lebih masih sama.